Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi al-adhar wa ashabihim akhyar wa atba'ihim abrar wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimahullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan hidayatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban yang telah Allah tetapkan khususnya bagi kaum laki-laki, yaitu salat Jumat, yang mana kita ketahui bahwa dari satu kewajiban ke kewajiban yang lain merupakan adalah satu langkah kita, langkah demi langkah kita untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan tidak sembarangan. Kita diciptakan bukannya hanya untuk mengisi kekosongan, tapi kita diciptakan punya tujuan. Kita diciptakan untuk kembali kepada Allah. Kita diciptakan agar hidup tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bentuk salah satu ikhtiar kita dalam menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Tak lupa salawat serta salam semoga kiranya tetap tercurah terlimpah ruah kepada kekasih kita semua, kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, para tabi'ut tabi'in, pada para ulama, pada para asfiya, para syuhada dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk yang berada di safnya yang kelak mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Iman rahimahullah, hari Jumat merupakan hari-hari yang utama, dan di antara keutamaan dalam menghidupkan hari Jumat yaitu dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita adalah makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa. Maka sudah sepatutnya setiap hari, bahkan setiap saat, kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelalaian, atas segala dosa, atas segala kekhilafan kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan. Beliau bersabda bahwa dalam satu hari aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak 70 kali. Di riwayat lain dikatakan sebanyak 100 kali. Mengapa Rasulullah yang kita ketahui sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang maksum, artinya tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, tapi masih beristighfar, tapi masih bertobat kepada Allah? Lantas apa maksud, lantas apa ganjaran yang Rasulullah dapat dari pertaubatan dan istighfar tersebut? Bukankah Rasulullah tidak memiliki dosa karena tidak melakukan kesalahan? Maka para ulama mengatakan bahwa istighfarnya, taubatnya Rasulullah pertama adalah contoh bagi umatnya. Karena kita tahu bahwa kehidupan baginda Nabi, seluruh aspek kehidupannya
manusia. Maka dari itu beliau pun mencontohkan bertaubat, beristighfar kepada Allah sekalipun beliau bukanlah makhluk seperti kita. Beliau adalah seorang nabi yang Allah jaga, yang maksum, yang jauh dari dosa. Lantas yang kedua, apa yang didapatkan Rasulullah SAW dari istighfar dan taubat itu? Jika tidak ada dosa yang diampuni, maka para ulama berpendapat bahwa ditinggikan derajatnya. Ketika istighfar itu bukan hanya sebagai pelebur dosa, bukan hanya sebagai media ampunan, maka dia adalah sebagai amalan yang bisa meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa naik, tidak pernah turun. Karena turunnya keimanan disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa, dan naiknya keimanan disebabkan karena ketaatan. Dan Rasulullah sepanjang hidupnya adalah ketaatan, setiap waktunya adalah ketaatan, setiap tempat, setiap detiknya adalah ketaatan. Maka ditambah dengan amalan-amalan tadi termasuk istighfar dan taubatnya, menjadikan beliau punya derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah juga menegaskan di berbagai hadis bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya. Begitu luasnya, bahkan lebih luas dari apa yang kita sangka. Banyak hadis yang menggambarkan bahwa ampunan Allah tiada bandingan. Ampunan Allah tidak terbatas. Di antara kisah yang termaktub di dalam hadis dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bab yang kedua, yaitu bab taubah, yang menandakan bahwa untuk menjadi orang soleh, maka pintu kedua setelah pintu pertama adalah ikhlas, pintu keduanya adalah taubat. Dikisahkan, sebagaimana kisah ini cukup ma'ruf, cukup kita kenal, ya, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, dulu ada seorang di kaum Nabi terdahulu, kaum sebelum kalian. Pada para sahabat baginda Nabi menyampaikan, seorang tersebut telah membunuh 99 orang. Namun dia sadar bahwa itu merupakan sebuah kesalahan, sebuah dosa yang besar. Maka ia ingin, apakah bisa untuk dosa yang begitu banyak dan besar itu mendapatkan ampunan Allah, sedangkan ia telah membunuh 99 orang. Maka dia bertanya kepada orang-orang, tolong antarkan aku kepada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Maka seorang yang mendengar mengantarkannya kepada rahib. Rahib merupakan pendeta, karena ini terjadi di kaum terdahulu. Lalu diantarkanlah dan disampaikanlah kepada pendeta tersebut, wahai rahib, si fulan ini dia telah membunuh 99 orang. Apakah ada ampunan Allah untuknya? Lantas apa yang dijawab? Bagaimana rahib itu menjawab? Tentu rahib ini adalah seorang yang taat beribadah, tapi bukan orang yang berilmu. Sehingga jika dilihat dari sudut pandangnya, maka dia berkata, apa yang kau harapkan? Padahal engkau sudah membunuh begitu banyak orang, maka tidak ada ampunan bagimu. Sehingga membuat orang yang ingin bertobat tadi emosi, ya, bahkan membunuh rahib tersebut, sehingga genaplah orang yang dibunuh menjadi 100 orang. Namun dia sadar kembali bahwa itu adalah sebuah kesalahan, adalah sesuatu hal yang ingin ditaubati. Lalu ia bertanya lagi, siapakah yang tahu orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Ya, tolong antarkan aku karena aku ingin bertaubat. Maka dihantarkanlah kepada salah seorang ulama, seorang yang betul-betul tinggi ilmunya. Ya, tidak hanya ahli ibadah, tapi juga tinggi ilmunya. Maka disampaikanlah sebagaimana
tadi disampaikan kepada rahib, wahai ulama, ya, sesungguhnya pemuda ini baru saja membunuh 100 orang. Apakah ada ampunan untuknya? Maka ulama pun menjawab, ya, bahwa ampunan Allah sangat luas, bahwa ampunan Allah begitu banyak, begitu luasnya, sampai bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, jika engkau berjalan, ya, untuk mengukur pintu ampunan Allah, jika kita lihat ada di sini ada pintu masjid, mungkin hanya 2 langkah, 3 langkah. Tapi jika engkau ingin mengukur pintu ampunan Allah, maka engkau bisa menghabiskan 40 sampai 70 tahun untuk sampai dari satu ujung ke ujung yang lain. Dan pintu itu tidak akan tertutup sampai matahari nanti terbit dari barat. Maka mendengar hal tersebut, ia lantas bersemangat. Lalu apa yang saya harus lakukan untuk bertobat pada Allah? Maka ulama tersebut berkata bahwa syaratnya engkau harus pergi ke suatu tempat, di tempat sana di mana banyak ahli ibadah, di mana orang-orang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kau harus tinggalkan tempat asalmu yang di mana di sana banyak orang-orang yang bermaksiat. Karena bisa jadi perbuatan dosamu itu dorongan dari orang-orang sekitarmu, maka engkau harus meninggalkan tempat itu. Mendengar hal itu, lantas orang tadi yang sudah membunuh 100 orang tadi bergegas, ya, menuju tempat yang dimaksud oleh ulama tadi. Sampai akhirnya dia berada di pertengahan jalan. Namun ternyata Allah berkehendak lain, dan dicabutlah nyawa orang tersebut di tengah jalan itu. Ya. Lalu datanglah 2 malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab. Lalu dikatakan oleh malaikat rahmah, orang ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan proses pertaubatan, maka aku akan catat dia sebagai orang-orang yang selamat. Tapi malaikat azab memprotes, tidak bisa. Bagaimana mungkin orang ini seumur hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun? Bagaimana mungkin dia tercatat sebagai orang yang selamat? Perselisihan ini terjadi di antara 2 malaikat tersebut, dikisahkan dalam hadis itu. Lalu diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat lain, malaikat yang diserupakan dengan manusia, yang datang untuk menengahi 2 malaikat tadi. Lantas berkata malaikat tersebut, wahai malaikat rahmah, wahai malaikat azab, cukup, tidak usah berselisih lagi. Kita ukur agar adil, kita hitung, kita ukur, ya, mana yang lebih dekat dari tempat kematian orang ini? Apakah tempat asalnya yang dimana orang-orang di sana berbuat dosa dan maksiat, ataupun tempat tujuannya yang dimana orang-orang di sana beribadah? Maka dihitunglah, diukurlah, ternyata jaraknya sama, ya. Kecuali ternyata orang tadi sampai sakaratul maut pun dia terus ingin masih bergegas untuk ke tempat sana, sekalipun dalam sakaratul maut merangkak bahkan berguling mungkin, ya, sehingga hanya sejengkal saja ia lebih dekat kepada tempat yang ahlu ibadah tadi. Maka akhirnya disepakatilah bahwa orang ini karena lebih dekat dengan orang-orang kampungnya ahli ibadah, maka dia termasuk di kalangan orang-orang tersebut. Maka dicatatlah ia sebagai orang yang bertaubat, orang yang selamat. Sehingga ini dikuatkan melalui hadis Rasulullah SAW di riwayat lain, bahwa di antara manusia ada yang seumur hidupnya dia berbuat amalan penghuni surga, sehingga jarak antara dia surga hanya sejengkal. Namun di akhir hayatnya dia melakukan satu amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, di antara manusia ada yang seumur hidupnya melaksanakan amalan ahli neraka, sampai-sampai jarak antara dia dan neraka hanya sejengkal saja. Namun di akhir hayatnya dia melaksanakan satu amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surganya. Dari sini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Pertama, harus segera dalam bertaubat. Ya, bukan berarti difahami bahwa dalam kisah tadi kita bisa seenaknya terlebih dahulu. Nanti
saja taubat di akhir. Padahal kita tidak tahu kapan akhir kita. Jangan-jangan setelah melakukan dosa itu kita langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sempat bertaubat. Karena dua waktu taubat itu tidak akan diterima lagi. Yaitu di mana ruh sudah melewati kerongkongan, dan ini akan dilewati, akan dilalui, dialami oleh setiap orang. Jika nyawa sudah lewat dari tenggorokan, maka tidak ada lagi ampunan. Maka oleh karena itu dianjurkan bagi kita semua, jika ada di antara orang di sekeliling kita yang sedang sakaratul maut, dibimbing untuk syahadat, dibimbing untuk mengucap taubat, mengucap tahlil dan sebagainya, agar berharap bahwa mungkin akhir hayatnya Allah rizkikan dia hidayah. Ataupun satu lagi adalah di mana matahari terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, maka sudah tidak ada lagi ampunan. Sekalipun orang yang ingin mu'alaf, maka sudah tidak ada lagi. Ini dua, jangan sampai kita menunggu dua waktu itu untuk bertaubat. Ya, maka segerakan taubat kita kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dipanggil. Itulah gambaran dan contoh bagaimana ampunan Allah begitu luasnya bagi siapapun yang bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Tapi dengan syarat, ada 3 syarat taubat itu diterima. 4 syarat jika dosa itu berkaitan dengan manusia. Jika dosa itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka 3. Yang pertama adalah an-nadam. Harus menyesal. Ya. Orang yang bertobat harus disesali dulu kesalahannya. Karena mungkin sebagian, khususnya sekarang ini, banyak orang yang justru berbangga dengan perbuatan dosanya. Nah, justru ini adalah sesuatu hal yang berbahaya. Maka harus disesali dulu bahwa apa yang dilakukannya dari dosa tersebut adalah tidak benar, adalah kesalahan. Yang kedua, dia harus berhenti dari perbuatan dosa itu. Ada yang menyesal, ingin bertobat, tapi dia susah untuk berhenti dari dosanya, maka juga tidak diterima taubatnya. Harus betul-betul berhenti dari tobat itu. Dan yang ketiga adalah harus berazam, berniat betul-betul tidak akan pernah kembali kepada dosa tersebut. Karena juga banyak mungkin di antara kita yang menyesal, yang berhenti, tapi masih berpikiran, nanti paling sekali-kali melakukannya lagi, sekali-kali melakukannya lagi dan tobat lagi. Maka itu pun tobatnya tidak diterima. Dia harus betul-betul menyesali dan meninggalkan dosa tersebut, barulah Allah terima tobatnya sebagai tobatan nasuha. Lantas jika dosa tersebut berkaitan dengan manusia bagaimana? Maka 3 tadi ditambah 1 hal, yaitu mengembalikan hak daripada manusia tersebut. Kalau hak itu berupa harta, seperti halnya kita mengambil barang orang lain tanpa izin dan sebagainya, maka Allah tidak akan ampuni kecuali kita mengembalikan ataupun meminta keikhlasan barang tersebut yang kita ambil. Lantas bisa juga dosa kita kepada orang berupa fitnah yang kejam. Nah, ini juga tidak cukup bertobatnya hanya kepada Allah, tapi juga harus melakukan 2 hal kepada manusia tadi. Bentuk meminta maafnya. Pertama, meminta maaf secara langsung, secara lisan, dan yang difitnah itu mengikhlaskan. Apakah cukup? Tidak. Karena kita sudah mencemari namanya, ya, mengotori namanya, memperburuk namanya, maka kita juga perlu klarifikasi. Jika kita berkuar-kuar bahwa si fulan ini adalah orang yang buruk, si fulan ini telah berbuat ini dan itu, ternyata tidak terbukti, maka kita pun bentuk pertobatannya harus mengklarifikasi bahwa apa yang saya sampaikan dulu tentang si fulan itu tidak benar. Nah, barulah taubat itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari, terlebih di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, Allah bukakan lebih lebar, Allah bukakan lebih luas ampunan dan rahmatnya. Sebanyak apapun tobat dosa yang kita lakukan, selama kita masih bisa bertobat, bertobatlah. Kita bukan pembunuh, kita bukan penzina, kita bukan orang kafir, maka Allah masih memberikan kesempatan yang begitu luas bagi kita semua. Karena di kisah lain juga ada
seorang perempuan yang datang pada Rasulullah untuk bertobat, ingin dilakukan sanksi atasnya. Tapi perempuan tersebut ternyata sedang hamil dari perzinahannya itu. Lantas Rasulullah minta untuk dilahirkan terlebih dahulu anaknya. Nanti setelah itu datang lagi. Singkat cerita, wanita itu datang lagi, ya, dan akhirnya diberlakukanlah hukuman sampai ia wafat, ya, sampai akhirnya jenazahnya disolati oleh baginda Nabi. Sampai diprotes oleh Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Ya, jasad wanita yang zina tersebut, kenapa masih engkau solati? Ya, karena Umar merasa bahwa Rasulullah begitu mulianya, ya, dan jenazah itu adalah jenazah seorang pendosa. Kata Rasulullah ditegur kembali, wahai Umar, apakah kamu tidak tahu wanita ini bertobat datang kepadaku, ya, dengan resiko nyawa, ya, dia datang bertobat demi mendapat ridha Allah. Karena dosa zina ini bisa saja dia tidak bilang dan tidak diketahui orang, tapi apa? Hidupnya tidak akan pernah dapat ridha Allah. Maka ia tahu demi mendapat ridha Allah dia harus tobat. Dan tobat itu resikonya adalah nyawanya sendiri. Dan itu tidak mengapa selama ridha Allah ia dapatkan. Lalu yang kedua, wahai Umar, apakah engkau tahu perempuan ini jika pertaubatannya, jika taubat ampunan yang dia terima dari Allah itu masih bisa mengampuni 70 orang di Madinah ini. Artinya taubat yang dilakukan wanita penzinah tadi itu masih tersisa banyak. Ampunannya begitu besar yang Allah berikan. Tidak hanya mengampuni dosa si perempuannya itu, tapi kalaulah dibagi-bagi masih bisa mengampuni 70 orang yang lainnya. Yang artinya ini begitu maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menunggu, jangan sampai kita menunda untuk bertobat. Mari kita isi, ya, hari-hari kita, pagi, siang, malam kita dengan bertobat kepada Allah, dan semoga kita termasuk dari di antara yang diterima tobatnya dan juga husnul khatimah di akhir hayat. Barakallahu fiikum wa qul qali hadza sabaqakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Untuk menutup khutbah ini, di khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama bertawajuh menghadapkan diri, hati kita, mengikhlaskan diri, pikiran kita, benar-benar memohon ampunan juga untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita dan seluruh umat muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir li masyayikhina, Allahumma ighfir li ahlina, Allahumma ighfir li ahli baitina. Allahumma asih lana dinina alladhi huwa ismatu fi amrina, wa asih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa asih lana akhiratana allati fiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi Lubnan wa fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli biladi sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din.